Lalu atas dasar apa orang yang tinggal di negeri ini mengatakan, kami tak mau dengan syariat Islam, kami tak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah bumi yang diinjak adalah ciptaan mereka. Jadi pernyataan daripada Rahmat Labib yang merupakan, dia mengatakan bahwa khilafah itu adalah merupakan syariah yang sama saja seperti sholat, puasa, zakat, itu tentu adalah menurut dia saja, bukan menurut para alim ulama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Batas Radikal dimanapun Anda berada. Ada satu video yang sampai sekarang masih digandrungi oleh kaum-kaum pro-khilaper atau pro-khilafah. Salah satu video yang dari dulu sampai sekarang yang sangat disenangi oleh kaum mereka, yaitu video dari salah seorang tokoh mereka, yaitu Rahmat Labib. Kita lihat videonya. Saudara-saudara, siapakah yang menciptakan Indonesia? Siapakah yang menciptakan Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Papua? Siapa, saudara-saudara? Kalau yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya hukum yang berlaku hukum apa, saudara-saudara? Bukan hanya Indonesia. Siapakah yang menciptakan bumi, saudara-saudara? Siapakah menciptakan langit, saudara-saudara? Jika Allah yang menciptakan, mestinya hukum apa, saudara, yang wajib diterapkan? Lalu atas dasar apa? Lalu atas dasar apa orang yang tinggal di negeri ini mengatakan, kami tak mau dengan syariat Islam, kami tak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala, seolah-olah bumi yang diinjak adalah ciptaan mereka, seolah-olah Pulau Jawa adalah buatan nenek moyang mereka. Oke, sahabat dimanapun berada, sudah pada lihat semua videonya. Dalam video tersebut, Rahmat Labib mengatakan bahwa Allah menciptakan semua yang ada di dunia ini, termasuk Indonesia beserta pulau-pulaunya, seolah dia mengatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia ini tidak menegakkan hukum syariat. Tentu ini adalah pemikiran yang sangat fatal, pemikiran yang tidak sesuai. Apakah dia tidak paham tentang urgensi Pancasila? Bagaimana Pancasila ini dibentuk? Itu kan dari kesepakatan oleh seluruh para ulama. Pendiri-pendiri NU juga ikut berpartisipasi. Dari Muhammadiyah, organisasi-organisasi besar, mereka berkumpul, bermusyawarah untuk membentuk nota kesepahaman, yaitu ideologi bangsa Indonesia, Pancasila. Akan tetapi baru-baru ini orang-orang seperti Rahmat Labib beserta kawan-kawannya selalu menggembor-gemborkan seolah-olah yang sudah berjalan di muka bumi Indonesia ini tidak sesuai dengan syariat. Mana sebenarnya yang tidak syariat? Apakah dia yang tidak paham dengan Pancasila, atau memang tidak ada ilmu yang dia pelajari tentang 5 sila yang ada di Pancasila itu? Karena bagaimanapun kalau kita perhatikan, 5 sila itu merupakan semuanya urgensi daripada Al-Quran. Semua poin itu di dalam Al-Quran sudah dijelaskan. Ketuhanan yang Maha Esa itu sudah jelas. Coba perhatikan di video-video saya sebelumnya, itu sudah saya jelaskan bahwa 5 sila itu sudah ada dalilnya di dalam Al-Quran. Sahabat Batas Radikal yang saya hormati, tidak hanya itu, Rahmat Labib ini adalah orang yang pernah orasi dalam suatu acara di GBK, di Gelora Bung Karno, ketika era SBY. Dia berorasi menegakkan yang namanya khilafah. Allahu Akbar, khilafah. Sampai-sampai ketika saya lihat Instagram beliau, Rahmat Labib ini, beliau menulis begini: khilafah adalah ajaran Islam, tepatnya termasuk dalam perkara syariah,
Semua kitab fikih muktabar menyebut hukum menegakkannya fardu kifayah. Ini menurut Rahmat Labib. Tidak ada perbedaan pendapat tentang itu. Hal ini disebutkan dalam banyak kitab fikih, tafsir, dan syariah hadis. Saya ingin mengomentari sekaligus mengkonter tulisan daripada Rahmat Labib ini. Kita perhatikan, sudah saya download kitabnya, bahwa di dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad, wa qala Al-Ghazali inna nadhariyatal imamati laysat minal muhimmat bal minal fiqhiyat wal khata'u fi aslil imamah wa ta'ayyuniha wa syurutiha wa ma yata'allaqu biha la yujibu syai'un minat takfir. Pertama yang dikatakan oleh Al-Imam Ghazali bahwa al-imamah atau konsepsi al-imamah, khilafah laisat minal muhimmat, kepemimpinan atau kepemerintahan, ini bukan merupakan muhimmat, bal minal fiqhiyat, merupakan suatu ajaran atau produk dari fikih, bukan muhimmat, suatu ilmu yang benar-benar sangat tinggi nilai urgensinya, sangat tinggi yang harus wajib dipelajari oleh seorang muslim. Itu tidak. Bahkan beliau mengatakan wal khata'u fi aslil imamati wa ta'ayyuniha wa syurutiha wa ma yata'allaqu biha la yujibu syai'un minhu takfir. Jadi apapun kesalahan untuk mempelajarinya di dalam imamah ini, kepemerintahan ini atau kepemimpinan ini, syarat-syaratnya, ta'yin-ta'yinnya, penegasan atau ilmu yang berkaitan dengan imamah ini, la yujibu syai'un minhu takfir, tidak bisa dihukumi orang tersebut sebagai kufur atau sebagai kafir. Berbeda dengan orang yang benar-benar melakukan ataupun dia salah, ya, salah, dia menentang, misalkan menentang urusan sholat, menentang zakat, dia jelas bahwa itu menentang adalah dia menentang Al-Quran, menentang sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi apabila ada orang yang tidak sepakat menentang kepada imamah, kepada kesepakatan masyarakat dalam pemerintahan, dalam hal ini misalkan Pancasila ataupun juga khilafah, itu tidak bisa semerta-merta dihukumi sebagai oleh orang kafir. Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah Al-Imam Asy'ari. Beliau mengatakan annal asy'ariyata qarraru anna mu'dhama masailil imamati 'ariyatun an maslakil qata'. Jadi kebanyakan yang berkaitan dengan masalah-masalah kepemimpinan, masalah-masalah kepemerintahan itu tidak bersumber daripada ajaran-ajaran atau dalil-dalil yang qat'i. Khaliyatun an madarikil yakin. Bahkan tidak ada dari nas-nas ataupun pendapat-pendapat yang mengatakan itu adalah yakin. Tidak ada. Kama yaqulu Abul Ma'ali Al-Juwaini fil Ghiyasi wa anna aktsaru masailil imamati wa ahkamaha masailun fiqhiyatun dhanniyatun yuhkamu fiha bimujibir ra'yil aghlab. Jadi kebanyakan masalah-masalah tentang pemerintahan, tentang khilafah ini dan hukum-hukumnya itu adalah masalah-masalah fikih. Masalah-masalah fikih yang masih bisa diajak diskusi, masih debatable. Bukan qat'i, ya. Ini bersifat dhanni. Qat'i itu kan sesuatu nas yang memang sudah bisa ditafsirkan sama sekali. Tapi kalau dhanni, jadi masalah khilafah ini disebut dengan dhanni. Artinya masih ada pendapat orang lain yang belum tentu untuk ditegakkannya ataupun diwajibkannya khilafah. Jadi pernyataan daripada Rahmat Labib yang merupakan, dia mengatakan bahwa khilafah itu adalah merupakan syariah yang sama saja seperti sholat, puasa, zakat, itu tentu adalah menurut dia saja, bukan menurut para alim ulama. Jadi pada kesimpulan ini yang ingin dapat saya sampaikan adalah kita harus benar-benar teliti, harus cermat, cerdas, mencari guru, mencari sumber ilmu pengetahuan. Jangan sampai kita mengikuti salah seorang guru yang kita belum tahu dia belajar dari mana, sumber sanad keilmuannya dari mana,
Karena kalau kita belajar sama orang-orang seperti ini, maka kita akan terperosot. Ya, banyak sekali ini korban yang sudah mereka terkadung benci sama Pancasila. Mereka benci sama Indonesia. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Indonesia karena Indonesia dianggap sebagai negara-negara yang anti syariah, anti Al-Quran, anti As-Sunnah. Ini adalah salah paham yang harus kita jelaskan kepada masyarakat luas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.